Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh ananda kelas 5 A, B, dan C. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita melanjutkan pembelajaran agama Islam dengan tema yang baru atau dengan pelajaran yang baru. Di buku, yang punya buku cetak, silahkan buka halaman 15 sampai dengan halaman 25. Materi kita mulai dari halaman 15 sampai dengan halaman 25. Temanya beriman kepada Allah. Sebelum Anda menonton habis video ini, pastikan sudah mempunyai buku catatan agama dan alat tulisnya dicatat dengan baik dan benar, tidak banyak coret-coret dan tidak banyak tempel-tempelan. Selanjutnya, materi kita adalah satu pengertian beriman kepada Allah. Tanda orang yang beriman, mengenal Asmaul Husna, mengenal kitab suci, hikmah beriman kepada kitab suci. Satu, pengertian kepada iman kepada Allah. Iman artinya percaya, percaya kepada Allah, yaitu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu dia, apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan, maka harus diamalkan dengan perbuatan. Apa yang diamalkan ada di rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab. Empat, iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Ini bukan fan. Qada dan qadar. Jadi yang 6 inilah yang diamalkan dalam perbuatan. Maka iman kepada Allah, apa kata Allah? Nanti ada di kitab-kitab Al-Quranul Karim. 2. Tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman itu sebetulnya banyak. Cuma kita mencatat sebagian kecil saja. 1. Orang yang beriman itu sudah pasti rajin beribadah. Apa ibadahnya? Salat 5 waktu, membaca Al-Quran, rajin bersedekah, itu ibadah semuanya. Yang kedua, sopan dan santun. Orang beriman itu apabila bertingkah dia sopan, apabila berkata dia santun, tidak mencarut dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang ketiga, suka menolong kawan, menolong orang tua, menolong teman. Inilah orang yang beriman. Yang keempat, bisa menjaga lidah dan tangan. Menjaga lidah ini artinya tidak membicarakan yang tidak penting, dan tangan ini tidak mengambil hak orang lain, tidak mau mencuri, tidak mau, dan lain sebagainya. Yang kelima, selalu patuh kepada orang tua dan guru. Anak yang beriman adalah anak yang patuh kepada orang tua, tidak suka membantah apalagi melawan. Begitu juga dengan guru. Yang ketiga, mengenal Asmaul Husna. Agar kita kenal dengan Allah, maka kita kenal dengan Asmaul Husnanya. Ada 99 Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min, sampai akhir. Ini dihafal. Cuma yang kita pelajari di buku kita ada 4. Yang pertama, Al-Mumit, yang maha mematikan. Hanya Allah lah yang mematikan. Maknanya tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Walaupun dia sudah berusaha mati, tapi kalau Allah tak mematikan, tak mati. Maka segala yang ada di atas dunia ini, yang bisa mematikan hanya Allah. Itu ada kisahnya di buku kita halaman 17. Silahkan dipelajari. Yang kedua, Al-Hayyu, maha hidup. Tidak ada yang bisa menghidupkan juga kecuali Allah. Walaupun pintar, walaupun profesor, tidak bisa menghidupkan makhluk kecuali Allah. Karena yang memiliki sifat Al-Hayyu, maha hidup, dan juga Allah itu tidak akan mati. Karena dia maha hidup.
tidak mati selama-lamanya. Kenapa? Allah itu Al-Hayyu, Maha hidup dan menghidupkan. Ini maknanya. Maha hidup dan juga Allah Maha menghidupkan. Yang ketiga Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Artinya tidak ada bantuan orang lain. Allah itu Maha berdiri sendiri. Yang keempat ada Al-Ahad. Artinya Maha Esa. Makanya dalam Al-Quran disebut Qul huwallahu ahad. Kita ulang sekali lagi. Al-Mumit artinya yang Maha mematikan. Al-Hayyu artinya Maha hidup. Allah itu hidup, tidak ada yang bisa mengganggunya, tidak ada juga yang bisa mematikannya, dan juga Allah itu menghidupkan makhluknya. Yang ketiga Al-Qayyum, berdiri sendiri. Allah itu tak butuh bantuan orang lain, tak butuh tolongan orang lain, karena Allah Maha berdiri sendiri. Yang keempat Al-Ahad, Allah itu Maha Esa. Artinya Allah itu tidak ada anak, tidak ada sekutu baginya. Makanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Selanjutnya mengenal kitab suci. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci. Kitab suci ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Isinya mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Adapun nama-nama kitab suci yang Allah turunkan, Zabur kepada Nabi Daud, ini dulu. Taurat kepada Nabi Musa, ini juga dulu. Injil kepada Nabi Isa, ini juga dulu. Yang ada sekarang yang asli adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hikmah beriman kepada kitab suci. Apa hikmahnya kita beriman kepada kitab suci? Menjadikannya petunjuk dalam kehidupan. Kata Al-Quran, jangan mencuri. Kata Al-Quran, jangan malas. Kata Al-Quran, rajin sedekah, keluarkan zakat. Ini kan menjadi petunjuk. Dua, menjadi pahala ketika membacanya. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, belajar membaca dan memahaminya. Kalau tidak belajar, tidak bisa membaca Al-Quran. Orang yang tak bisa membaca, tak bisa memahami Al-Quran. Itu saja. Jika ada yang kurang paham, silahkan di WA. Mudah-mudahan selesai tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.